Ditulis dan disutradarai oleh Osgood Perkins, film ini berkisah tentang seorang agen FBI yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan berantai okultis yang menimpa beberapa keluarga di Oregon. Tak seperti agen FBI yang tangkas, cekatan, beringas, dan culas, Lee Harker adalah FBI wanita dengan karakter pendiam, introvert, dan mudah gugup saat bekerja. Bahkan, ia selalu gemetaran ketika bertemu dengan orang baru. Tantangan besar harus dihadapi saat menyelidiki kasus misterius di mana pelaku mampu membunuh tanpa mengotori tangannya sendiri. Mereka harus menggunakan kemampuan intuisi tinggi untuk mencari pelaku pembunuhan semu yang menamai dirinya sebagai Longlegs. Mampukah Lee Harker menuntas tugas beratnya itu? Berikut ceritanya. Bukan dibuka dengan kutipan dari Alkitab, film kali ini dimulai dengan lirik lagu band rock T-Rex yang berjudul Bang a Gong tahun 1971. Menurut sang sutradara, suasana dari lagu tersebut sangat mewakili awal dari cerita yang dituliskan itu. Kisah berawal dari Oregon tahun 70-an. Seorang pria mengendarai mobil ke bukit salju hanya untuk menemukan rumah indah berwarna putih di atasnya. Ia berhenti sejenak dan mengamati ada apa di balik kaca jendela lantai 2. Rupanya seorang gadis kecil sibuk menggambar sambil melihat pemandangan. Gadis itu menyadari ada mobil berhenti tepat di depan rumah. Tak biasanya ada tamu berkunjung di musim dingin. Rasa penasaran yang membuncah membuat gadis kecil itu turun untuk memeriksa. Jaket tebal dan syal penghangat tak lupa ia kenakan sebelum menjejakkan kaki di tumpukan salju tebal. Tanpa ragu, ia berjalan ke arah mobil itu yang pengemudinya sudah pergi. Seketika itu, terdengar teriakan pria dari belakang rumah yang menirukan suara burung. Gadis kecil itu sangat penasaran dan berjalan ke halaman belakang. Di sana, tampak lengang tanpa ada siapapun juga. Tiba-tiba, pria itu menyapa si gadis kecil yang sebentar lagi berulang tahun ke-9. Ia muncul dengan gerakan sangat cepat karena mengenakan kaki panjang yang merupakan ungkapan jika ia mampu berlari dengan kencang. Dan film pun dimulai. Kisah memasuki bagian pertama dengan judul hit letter atau surat-surat darinya. Siang itu, seluruh anggota FBI baru dikumpulkan dalam satu ruangan untuk mendengarkan arahan dari pimpinan pusat. Mereka sudah dipasangkan dengan agen senior yang akan membimbing dan mendampingi selama awal penugasan. Disitulah Lee Harker bertemu dengan agen Fix untuk pertama kali. Tanpa basa-basi, pekerjaan pertama langsung diberikan tepat di sore harinya. Lee bersama Fix menuju ke rumah seorang pria yang diduga sebagai pembunuh berantai. Fix menunjukkan cara kerja menjadi agen FBI. Salah satu dari mereka harus mengetuk pintu dan menyapa pemilik rumah, sementara agen lain harus mengintai kondisi sekitar. Fix tak menuntut Lee untuk jadi sempurna di hari pertama. Ia turun dari mobil dengan membawa berkas pertanyaan, sementara Lee hanya duduk termenung di mobilnya. Wanita itu mengamati jalanan perumahan yang sepi dan memilih untuk turun dari mobil. Ia mengamati sekitar di mana matanya langsung tertuju pada rumah 2 lantai yang menghadap barat. Fix keluar menghampiri Lee dan berkata jika pemilik rumah yang baru saja ia temui bau narkoboy. Lee sama sekali tak peduli dan berkata jika rumah nomor 3525 sangat mencurigakan. Ia yakin pelaku yang mereka cari sedang bersembunyi di dalam rumah itu. Lee meminta Fix untuk melapor pada atasan. Fix menegaskan jika mereka tidak bisa melaporkan hasil yang bersumber dari firasat semata. Mereka harus memiliki bukti yang kuat tentang firasat yang dirasakan. Fix mengajak Lee untuk bertamu ke dalam rumah yang dicurigai itu. Tanpa bisa merasakan firasat apapun, Fix melenggang pergi dengan santainya dan mengetuk pintu untuk membuktikan jika dugaan Lee salah. Lee berjalan mendekati Fix yang berbicara dengan penghuni rumah itu. Tiba-tiba, Lee tidak boleh kabur dari situasi yang sangat menegangkan itu. Sebagai agen FBI, ia harus menangkap pria yang menembak mati rekannya sendiri. Berbekal pistol di tangan, Lee menyusuri rumah pembunuh buronan yang dipenuhi dengan plastik di setiap pintu dan jendela. Dengan tangan gemetar dan nafas yang sangat berat, Lee berusaha untuk tidak balik badan dan terus bergerak maju. Sesampainya di kamar lantai 2, ia melihat seorang pria duduk di atas ranjang dengan menghadap ke jendela. Pria itu langsung angkat tangan dan berhasil ditangkap oleh Lee sendirian.
Setelah tugas pertama itu, Lee diminta mengerjakan tes pemeriksaan terkait kepekaan dan ketajaman intuisi. Beberapa gambar disajikan dengan cepat di mana Lee harus menebak gambar apa yang terbesit di kepala. Setelah menebak gambar, kini ia harus menebak angka yang terlihat di lukisan abstrak acak. Secara mengejutkan, Lee bisa menebak angka itu dengan benar. Dengan intuisinya yang tajam, Lee mendapat tugas baru untuk menyelidiki kasus besar bersama dua seniornya yaitu Agen Browning dan Agen Carter. Lee dibawa ke sebuah rumah tempat pembunuhan 4 anggota keluarga tanpa adanya tersangka. Selama 12 tahun, keluarga Horst mengajar di perguruan tinggi dan melatih T-Ball. Mereka dikenal sebagai keluarga baik-baik hingga 2 bulan yang lalu mereka semua dibunuh dalam rumahnya sendiri. Secara teknis, kematian itu terjadi dengan 3 pembunuhan sementara yang satu menewaskan diri. Sang ayah menikam istrinya menggunakan pisau hingga gagangnya patah. Keempat jasad itu meninggal dengan surat yang ditulis dalam alfabet kode. FBI sudah memiliki 10 surat yang serupa yang dibuat oleh satu orang yang sama. Selama 30 tahun terakhir, pembunuh berantai itu terus bergulir hingga menewaskan 10 keluarga. Di akhir surat itu, pelaku meninggalkan clue dengan satu kata yang bisa terbaca, long legs. Sejauh ini, FBI mencari tahu siapa pelaku yang sesungguhnya. Carter membawa Lee ke kantornya untuk menunjukkan kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan juga. Ia bertanya tentang kejadian yang menimpa agen Fix, namun sulit bagi Lee untuk menjelaskan insting yang muncul. Ia berkata seperti ada yang mengetuk bahu dan memberitahukan kemana ia harus melihat. Tebakan Lee menghadap ke rumah tersangka yang sulit dibedakan dengan rumah lainnya membuat ia dijuluki sebagai sang intuitif. Carter mulai menjelaskan kasus yang mereka kerjakan bersama. Semua keluarga korban memiliki putri yang berulang tahun pada tanggal 14 di setiap bulan. Tapi hanya keluarga Horst yang dibunuh pada tanggal 14. Ia memberikan berkas para korban pada Lee di mana wanita itu langsung pergi ke ruang sebelah yang kosong. Ia mencermati setiap kejadian dan eviden yang ditemukan di tempat kematian. Suara panggilan 911 yang dilakukan sebuah keluarga menjadi pengiring investigasi Lee. Kematian keluarga yang terjadi dalam 3 dekade itu menyisakan banyak duka mendalam. Mau tak mau, Lee harus melihat foto mayat berserta alat yang digunakan untuk membunuh. Semua hal itu membuatnya lelah hingga ketiduran di kantor. Agen Carter membangunkan Lee dan membawanya ke bar untuk mendengarkan hasil analisa sementara anggota baru FBI itu. Lee cukup kagum dengan pelaku pembunuhan berantai yang tidak pernah meninggalkan jejak pembobolan di 10 rumah itu. Bahkan, tak ada indikasi jika pelaku berada di rumah para korban. Yang tertinggal hanyalah mayat yang mati dengan 2 senapan, sementara 8 kasus lain menggunakan pisau dapur keluarga dan 1 korban mati setelah dipukul palu. Jika Longlegs tidak mengirimkan surat, maka semua jejaknya tidak bisa diketahui. Carter mulai berpikir jika Longlegs menghabisi para korban secara tidak langsung. Lee mulai berpikir jika Longlegs memiliki kaki tangan yang menjalankan perintah pembunuhan. Karena hari sudah malam dan Carter cukup mabuk, Lee menyetir mobil pria itu dan mengantarnya sampai rumah. Sesampainya di sana, Carter mengenalkan anak istrinya pada Lee. Anna dan putrinya Ruby langsung menyambut kepulangan sang ayah bersama agen FBI baru. Ruby membawa Lee untuk masuk ke kamarnya. Ruby sempat menanyakan beberapa hal tentang Lee. Rasa ingin tahu yang tinggi membuat Ruby bertanya apakah cita-cita Lee ingin menjadi agen FBI sejak kecil. Lee menjawab jika ia sebenarnya ingin menjadi artis. Anna masuk ke kamar Ruby untuk mengingatkan jika malam sudah terlalu larut dan gadis kecilnya harus segera tidur. Ruby memohon pada ibunya untuk mengundang Lee di pesta ulang tahunnya nanti. Lee pun berjanji akan datang tanpa tahu jika Ruby berulang tahun di tanggal 14. Lee melenggang pulang ke rumah kayunya yang berada di perbukitan rindang. Ia menelpon ibunya, Ruth, yang selalu berada di rumah. Ruth berusaha menghibur Lee yang baru saja bekerja sebagai agen FBI dan melihat berbagai kejadian tak menyenangkan. Ruth pernah bekerja sebagai suster di gereja selama 8 tahun sebelum akhirnya memiliki anak. Ibu teringat hari ulang tahun Lee yang sebentar lagi akan datang. Saat mereka bercengkrama di telepon, ketukan pintu di depan rumah Lee terdengar sangat kencang. Gadis itu langsung mengakhiri panggilan untuk memeriksa siapa yang datang.
Lee mengunci pintu dengan rantai dan memeriksa di halaman belakang rumah. Ia tidak bisa melihat ada siapapun di dekat rumahnya hingga tiba-tiba Lee berlari keluar dengan membawa pistol, namun sosok bayangan itu sudah menghilang. Ternyata, begitu Lee masuk ke dalam rumah, ia menemukan surat cinta di atas meja. Bagian kedua film ditulis dengan All of Your Things dimulai. Surat itu berisi kartu ucapan selamat ulang tahun ke-9 dan diakhiri dengan alfabet kode yang ditulis oleh sosok bernama Longlegs. Lee menyadari jika tinta yang digunakan untuk menulis masih basah, pertanda Longlegs baru saja menulisnya. Ia mulai mempelajari kode itu dan menemukan 3 angka 9 terbalik yang merupakan simbol satanis. Setelah memecahkan kode alfabet itu, Lee berhasil merangkai sebuah kalimat yang berisi ancaman pembunuhan. Ruth mulai khawatir dengan kondisi putrinya dan menelpon berulang kali. Lee akhirnya mengangkat telepon itu untuk mengabarkan jika dirinya baik-baik saja. Ternyata, Carter menghubungi Lee untuk bertemu di tempat kejadian perkara. FBI menemukan mayat korban yang dibunuh oleh Longlegs 1 bulan yang lalu. Carter menunjukkan surat yang ditinggalkan Longlegs dan tertulis di tisu. Putri sang korban berulang tahun pada tanggal 14 yang menjadi ciri khas dari korban Longlegs. Carter membawa Lee ke kamar utama untuk melihat kondisi jasad korban yang sudah membusuk dan dimakan belatung. Agen Browning sudah meneliti keadaan korban yang lagi-lagi dibunuh menggunakan pisau dapur. Putri korban yang berulang tahun diperkirakan menginjak usia 9 atau 10 tahun. Lee menelpon ibunya lagi menggunakan telepon kantor. Gadis itu terlihat resah dan gelisah. Ruth berharap putrinya bisa pulang untuk merayakan hari ulang tahun bersamanya. Lee tidak berjanji bisa datang karena kasus yang ia tangani saat ini cukup melelahkan. Ibu kembali menasihati agar Lee tidak bekerja terlalu keras. Ia juga meminta agar Lee selalu berdoa untuk menghindarkan diri dari gangguan iblis. Setelah mengakhiri telepon itu, Lee kembali bekerja. Ia membuka pemberitaan lama tentang kematian keluarga di tahun 1979. Seorang ayah tega membunuh 3 anggota keluarganya sendiri dengan membabi buta. Kabar mengklaim jika pria itu kerasukan setan dan berada di bawah pengaruh iblis. Beberapa berkata jika pria itu termasuk ke dalam anggota sekte sesat okultisme. Lee bekerja hingga larut malam. Ia melingkari setiap tanggal pembunuhan yang terjadi di bulan berbeda setiap tahunnya. Lee menemukan lambang segitiga terbalik yang merupakan simbol okultisme. Pagi harinya, Lee menunjukkan temuan itu pada Carter dan menjelaskan pola pembunuhan yang dilakukan Longlegs. Pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 14 Juli 1966, sementara sisanya terjadi 6 hari setelah atau sebelum ulang tahun anak-anak. Tanggal itu membentuk simbol segitiga terbalik yang merupakan lambang satanis. Lee menemukan satu kasus unik yang merupakan keluarga petani. Ada tanda X di rumah itu tepat sebelum pembunuhan terjadi. Pendeta lokal rutin melakukan kunjungan setiap minggu, namun kejadian mengerikan itu menimpanya. Ayah Carrie Ann mengamuk dengan kapak di gudang rumahnya sendiri dan membunuh semua anggota keluarga termasuk sang pendeta yang sedang berkunjung. Sang putri Carrie Ann selamat karena sedang di sekolah. Kejadian pembunuhan terjadi di tanggal 8 Maret sementara Carrie Ann berulang tahun di tanggal 14-nya. Carrie Ann kini dirawat di rumah sakit jiwa Waterrock. Lee meyakini 3 hari lagi Longlegs akan membunuh lagi. Carter mengajak Lee untuk menyelidiki kasus Carrie Ann dan mereka langsung pergi ke rumah keluarga petani itu. Mereka baru sampai di malam harinya dan langsung menemukan tanda X di pintu. Mereka bergegas naik loteng dan menemukan salib tertempel di lantai kayu. Carter mencongkel lantai kayu itu dan menemukan peti kayu dengan surat berisi segitiga terbalik. Di dalam peti itu ditemukan boneka buatan manusia yang berwujud seorang gadis kecil. Mereka membawa boneka itu ke bagian forensik untuk diteliti lebih lanjut. Dokter yang memeriksa berkata jika boneka itu terbuat dari porselen yang diisi dengan kapas. Ia meyakinkan jika boneka itu dibuat oleh pengrajin yang sangat terampil. Sementara sebuah bola besi tertanam di bagian kepala boneka yang mungkin berfungsi sebagai otak. Adegan berganti ke masa lalu saat Carrie Ann masih kecil dulu. Sosok yang menamai dirinya sebagai Longlegs itu berkata jika Carrie adalah malaikat kecil miliknya. Ia menutupi kepala gadis itu dengan kain hitam. Lee masih termenung melihat manekin itu dengan potongan ingatan ular yang mengulir di otaknya. Saat pagi menjelang, pelaku pembunuhan itu masuk ke sebuah toko untuk meneror gadis cantik anak pemilik toko.
Gadis itu berulang tahun pada tanggal 14 sama seperti calon korban lainnya. Merasa terganggu dengan kedatangan pria misterius, gadis itu berteriak memanggil sang ayah. Longlegs melenggang pergi dengan tangan hampa dan penuh emosi. Sesampainya di rumah sakit jiwa, dokter di sana menjelaskan kondisi Carrie Ann yang ditemukan dalam kondisi katatonik. Ia berkata ada pengunjung yang menemui Carrie Ann 2 hari lalu. Dari catatan, orang yang berkunjung itu bernama Lee Harker. Merasa tak pernah ke sana, Lee memberi saran agar rumah sakit meminta tanda pengenal pada semua pengunjung yang datang. Setelah mendapat izin, Lee masuk ke kamar rawat Carrie Ann. Gadis itu berkata jika ia pernah melihat Lee datang ke rumahnya. Carrie Ann bercerita masa kecilnya dulu saat tinggal bersama orang tua tercinta. Ibu Carrie bersikap aneh dan suka bermain-main menggunakan pisau. Sementara ayah adalah sosok baik di mata Carrie. Pagi itu, ayah membawa kapak untuk memenggal kepala sapi. Pria itu masuk ke rumah untuk menghabisi seorang pendeta yang sedang berkunjung. Ia bahkan membunuh istrinya sendiri tepat di depan boneka manekin mirip Carrie. Gadis itu berkata jika pelaku pembunuhan masih sering datang menemuinya. Pria itu akan memberi perintah yang harus dipatuhi oleh Carrie. Bahkan jika Carrie diminta untuk melompat dari jendela, ia akan tetap melakukannya. Lee berkata, apakah Carrie ingat ada boneka manekin yang sangat mirip seperti dirinya? Carrie berkata jika ia tidak ingat, begitu pula Lee yang tidak bisa mengingatnya juga. Ia berkata jika Lee adalah malaikat tua yang nakal. Lee terhenyak mendengar kalimat itu dan menenangkan diri di toilet. Sementara itu, Longlegs bersantai di kamarnya sembari membaca buku kesukaan. Sebuah boneka manekin gadis kecil tergeletak di depan rak barang. Paginya, Lee melaporkan pada Carter jika pembunuh masih menemui Carrie Ann di rumah sakit jiwa. Hal itu tampak tak masuk akal bagi Carter karena pembunuh keluarga Carrie terjadi di tahun 75 dan kini 20 tahun berikutnya pelaku masih menemui keluarga korban yang masih selamat. Lee menegaskan jika Carrie sembuh dari katatonik saat mereka menemukan boneka manekin itu. Ia yakin kasus pembunuhan kali ini berkaitan dengan sihir gelap yang mampu memberi perintah dalam bentuk energi jahat. Carter sama sekali tak mau percaya dan ia berkata jika Longlegs adalah pria biasa dan bukan dukun. Ia mulai curiga bagaimana Longlegs tahu nama lengkap Lee. Ia memaksa Lee untuk jujur tentang semua hal yang belum diceritakan pada Carter. Pria itu sudah memeriksa berkas lamaran kerja Lee di mana ibunya pernah menelpon 911 pada tanggal 13 Januari 1974 tepat sehari sebelum ulang tahun Lee yang ke-9. Ibu melaporkan dugaan penyusup yang memasuki properti pribadinya. Penyusup itu merupakan seorang pria bertubuh tinggi dan berkulit pucat. Carter meminta Lee untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada sang ibu. Sore harinya, Lee berkunjung ke rumah masa kecil. Ia tampak memendam trauma berat saat hendak memasukinya. Ia memberanikan diri untuk menemui sang ibu yang bersantai di dalam kamar. Ibu tidak pernah membuang benda milik keluarga hingga rumah itu penuh dengan barang rongsokan. Begitu melihat putrinya datang berkunjung, Ruth langsung memeluknya dan bertanya apakah Lee masih berdoa. Lee mengaku sudah tidak pernah melakukannya lagi karena semua terasa sia-sia. Ruth justru membenarkan perkataan Lee jika doa tidak bisa membantu mereka dalam mengatasi setiap masalah kehidupan. Lee pergi ke dapur untuk membuat makanan dan menemukan giginya copot di usia yang ke-10. Ia mendengar suara berisik dari kamar yang berada di samping dapur dan tidak pernah dibuka untuknya. Kecoa merangkak keluar melintasi pintu itu dan membawa ingatan Lee ke masa lalu. Ia adalah gadis kecil yang diperlihatkan di awal film. Malam itu Ruth berjanji akan merayakan ulang tahun bersama Lee di rumah. Saat mencuci di hari yang sangat larut, ibu melihat ada seorang penyusup yang masuk ke dalam properti pribadinya. Ia langsung menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Ruth bahkan menyiapkan senapan laras panjang untuk melawan si penyusup yang berbadan tinggi pucat. Lee sangat penasaran dengan isi kamar rahasia itu. Ia mencari kunci pintu namun Ruth memanggilnya. Lee bertanya kejadian di ulang tahun yang ke-9. Ruth justru berkata jika ia selalu berdarah-darah saat hendak merayakan ulang tahun putrinya. Lee mempertegas pertanyaannya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ruth sama sekali tak mau bicara. Ia bahkan berkata jika tidak pernah ada penyusup yang masuk ke dalam propertinya. Ia menegaskan jika dunia adalah tempat yang kejam terutama bagi mereka yang lemah. Tidak semua orang diizinkan utuh hidup sampai tua. Ibu berkata jika ia masih menyimpan semua hal dan barang masa kecil Lee tertata rapi di dalam kamar. Lee masuk ke kamar masa kecilnya itu dan melihat peti kayu berisi mainan.
Ia pun membawa peti itu ke kota untuk memeriksa isinya. Ternyata Lee kecil menyimpan beberapa foto yang diambil saat bertemu pembunuh itu. Ruth sempat menegur Longleg yang sibuk menggoda putri kecilnya. Anehnya, pria itu bernyanyi dengan lirik yang mengerikan. Ia sempat membuat gestur perdukunan di mana nyanyian adalah mantranya. Pagi harinya, Lee memberikan foto pelaku pada Carter. Di waktu yang sama, Longleg menghilang dari rumahnya dan pergi dengan membawa 2 koper besar. Ternyata pria itu berusaha untuk melarikan diri. Saat FBI datang menyergap, ia sama sekali tak melakukan perlawanan. Ia diinterogasi dengan kamera di depan wajah. Ternyata nama asli pria itu adalah Dale Ferdinand Coble. Ia berkata sudah tidak sabar hendak menemui Lee, si malaikat tua yang sebentar lagi berulang tahun. Selama beberapa menit berikutnya, Coble menyanyikan lagu ulang tahun untuk Lee hingga Browning mematikan rekamannya. Carter meminta Lee dan Browning untuk membahas pelaku pembunuhan itu. Browning menegaskan jika di dalam koper Coble dipenuhi dengan buku catatan tulisan tangan yang cocok dengan surat-surat di rumah korban. Browning bahkan mengaku jika catatan itu identik dengan kultus satanis yang tidak dilarang di Amerika. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti valid jika Coble pernah membunuh seseorang. Lee kembali menegaskan jika Longleg tidak bekerja sendirian. Coble pasti memiliki tangan kanan yang membantu proses eksekusi para korban. Meski Coble sudah tertangkap, Lee meyakini bahwa kasus pembunuhan itu belum sepenuhnya selesai. Ia berharap bisa menangkap kaki tangan Coble yang mungkin akan membunuh lagi. Lee memberanikan diri untuk menemui pembunuh berdarah dingin. Ia teringat dengan kejadian di masa lalu saat Coble menggodanya di halaman belakang rumah. Ruth sempat bertanya siapa pria itu dan ada kepentingan apa datang ke rumah. Coble berkata jika ia adalah teman dari mereka yang ada di bawah tanah. Begitu Lee memasuki ruangan, Coble terlihat sangat emosional seperti teman lama yang baru berjumpa. Coble berkata jika Lee masuk ke polisi di usia ke-20 tahun. Ia menertawakan Lee yang memilih untuk jadi polisi. Coble menegaskan jika mereka yang sudah diberi kesempatan untuk hidup harus tunduk dengan semua aturan yang ada. Pria itu bicara ngelantur untuk menyamarkan makna yang sebenarnya. Lee mulai bertanya siapa kaki tangan Coble yang selama ini membantu proses eksekusi korban. Ia menirukan seorang wanita yang menyamar jadi biarawati untuk berkunjung ke rumah calon korban. Wanita itu dengan mudah masuk ke rumah calon korban dengan alibi membawa hadiah dari gereja. Lee mulai curiga jika wanita yang menyamar sebagai suster adalah Carrie Ann. Dengan ngelantur, Coble berkata jika Lee sebaiknya bertanya pada ibunya siapa kaki tangan Longlegs. Lee menuturkan jika ibunya tak tahu apa-apa. Secara tak terduga, pria itu membenturkan kepalanya sendiri ke meja sampai wajahnya hancur tak berbentuk. Lee terperanjat menjauhi meja hingga semua petugas masuk ke dalam untuk mengamankan keadaan. Kisah memasuki bagian ketiga yang berjudul Birthday Girls. Carter memarahi Lee yang membuat Coble mati setelah berbincang dengannya. Ia berkata jika Carrie Ann melompat dari atap rumah sakit jiwa setelah bertemu dengan Lee. Carter tampak sudah muak dengan kasus pembunuhan berantai itu lagi. Apalagi Coble kini mati tanpa memberikan informasi apapun. Ia melenggang pergi, angkat tangan dari kasus pelik yang masih meninggalkan banyak pertanyaan. Mereka bahkan tak bisa membuktikan jika Coble pelakunya selama ini. Lee hanya ditemani Browning untuk membereskan sisanya. Mereka berdua melenggang pergi ke rumah Ruth di kampung halaman masa kecil Lee Harker. Gadis itu masuk ke dalam rumah ibu sendirian, namun Ruth tak ada di dalam rumah. Ruang rahasia yang berada di samping dapur membuka sedikit pintunya. Hal itu membuat Lee penasaran dan mengintip ke dalam, naasnya. Saat Lee membuka pintu ruang rahasia itu, Ruth sudah membidik kepala Browning dengan senapan laras panjang dan... Dengar suara tembakan di luar rumah, Lee mengintip dari jendela. Ternyata Lee bergegas pergi menemui ibunya yang bersiap untuk menembak anak kecil. Ternyata Ruth berdiri di depan boneka manekin yang mirip seperti Lee. Selama ini boneka itu disembunyikan di dalam ruang rahasia agar Lee tidak mengetahuinya. Melihat ibu menggenggam senjata, Lee menegaskan jika Coble telah mati dan semua telah selesai.
Ruth berkata jika kini Lee telah bebas. Ia menembak kepala boneka manekin itu dan asap hitam tebal melesat keluar dari kepala Lee yang membuat wanita itu jatuh pingsan. Kepala boneka manekin yang hancur pun mengeluarkan asap hitam di mana otak bola besinya menyublim dan musnah begitu saja. Adegan kembali ke masa kecil Lee yang gemar mendengarkan dongeng indah sebelum tidur. Ruth bercerita jika suatu hari seorang pria pembuat boneka datang untuk mengantar hadiah ulang tahun lebih awal dari tanggalnya. Cobble mengutarakan kedatangan ke rumah Lee yang berbohong tentang hadiah dari gereja. Cobble memulai pekerjaannya sebagai pembuat boneka dengan sihir yang ditanam di otak manusia. Boneka itu membuat korban menuruti semua perintah Cobble termasuk apa yang boleh dan tidak boleh diingat. Di malam saat ibu menelpon 911, Cobble berhasil masuk ke dalam rumah dan menyekap Ruth dengan tali. Ruth memohon agar Lee diselamatkan. Sebagai imbalannya, Ruth harus membantu Cobble dalam menuntaskan misi setan. Meski dulu pernah menjadi suster, kini Ruth bekerja sebagai pembunuh keluarga. Ia datang ke rumah para korban dengan penampilan sebagai suster dari gereja. Ruth berkata jika ia membawakan hadiah boneka manekin untuk ulang tahun putri mereka. Bagaikan ular yang berbisa, tampilan baik digunakan untuk melancarkan aksi yang keji. Boneka manekin itu selalu ditutupi dengan kain hitam, namun mantra iblis tertanam di dalamnya hingga mampu menyihir siapapun yang melihat tatapan boneka itu. Yang dilakukan Ruth hanyalah menonton semua kejadian sadis itu dan memastikan para korban mati seperti yang diinginkan iblis. Kesepakatan itu sengaja dibuat agar Ruth bisa menyelamatkan buah hati tercinta. Itulah mengapa Ruth tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Ia juga berkata jika dunia terlalu kejam untuk mereka yang kecil dan lemah seperti gadis berusia 9 tahun yang jadi sasaran empuk iblis itu. Lee tersadar dari pingsan dan merangkak pergi. Ia sudah berada di ruang bawah tanah rumah ibunya yang menjadi tempat persembunyian Longlegs selama ini. Lee mendapat telepon misterius yang mengingatkan tentang hari ulang tahun Ruby, anak Carter. Lee bergegas pergi menggunakan mobil tua di rumah ibunya. Ia ngebut sangat kencang di jalanan hingga akhirnya sampai juga di rumah sang atasan. Carter bersama istrinya menyambut hangat kedatangan Lee dan membawanya masuk ke dalam rumah. Naasnya, Ruth sudah duduk di ruang tamu bersama Ruby yang asik memainkan boneka manekin hadiah dari gereja. Boneka itu mirip seperti Ruby yang berisi mantra sihir. Lee hendak menjelaskan pada Carter, namun pria itu sudah kerasukan setan. Ia murka dengan semua penjelasan Lee yang membicarakan barang gaib. Pria itu membawa istrinya ke dapur untuk mulai melakukan eksekusi. Ruth berkata jika mereka tidak mati, maka dirinya dan Lee akan terbakar di api neraka selamanya. Selama ini, pekerjaan itulah yang dilakukan Ruth agar Lee bisa tumbuh dewasa. Ia selalu melakukan hal itu tanpa henti. Lee menyeret tubuh Ruby yang asik memeluk boneka manekinnya. Tak berselang lama, Carter keluar dari dapur setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pria itu hendak membunuh Ruby, namun Lee menembaknya. Ruth memperingatkan Lee agar tidak ikut campur dan membiarkan Ruby mati. Seketika itu, Lee menyelamatkan Ruby dan hendak menembak kepala boneka itu, namun pelurunya habis. Dengan derai air mata, Lee membawa Ruby pergi dan film pun berakhir. Meski berdasar pada kisah kriminal berbau okultisme, Perkin selaku sutradara berhasil menghadirkan sensasi berbeda dari kisah horor lainnya yang pernah ada. Karena berkaitan dengan okultisme dan peringai sinting, adegan membenturkan diri menjadi sajian paling mencekam sampai bikin tercekat-cekat. Transisi perubahan ilusi memori dan realitas terbilang cukup sukses, disajikan dengan cahaya merah yang efektif menggambarkan perasaan mencekam. Ibarat stimulus subliminal yang menembus ke alam bawah sadar, banyak yang tak menyadari mengapa jantung mereka berdebar kencang di sepanjang film bergulir. Film ini tak hanya menguji nyali, tapi juga mengguncang pikiran. Secara keseluruhan, ini adalah sajian horor yang berhasil memadukan ketegangan dengan narasi yang mendalam. Dengan atmosfer mencekam dan plot twist yang mengguncang, sang sutradara mempersembahkan kemampuan terbaiknya dalam mengulas cerita yang tidak mudah dilupakan. Kisah ini juga menggambarkan perjuangan seorang ibu yang rela melakukan apapun juga demi kelangsungan hidup buah hati tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.